cenderung nafas dada ke atas, maka yang ini, yang jempol, dia akan lebih tertekan. Ya, maka seakan-akan dari posisi netral, terus di sini dia nekan, kemudian nanti tangan kita seakan-akan didorong ke arah supinasi. Karena apa? Karena yang di sini kan ngembang nih, ngembang, dorong dia naik gini, seakan-akan ke arah supinasi. Tapi kebalikannya, kalau perut yang dominan, maka tangan yang luar ini yang akan kedorong. Nah, yang ini kedorong berarti dari netral menuju ke arah pronasi. Ya. Sekali lagi, dari netral, kalau perut berarti jempol yang kedorong, ya dia akan supinasi. Dada. Oh iya, salah, perut, dada. Jempol kedorong, kemudian ke arah supinasi. Tapi kalau perut yang kedorong, berarti luarnya yang kedorong, jadi pronasi. Ya, nanti coba cari sampai ketemu tanganmu menemukan pronasi sama supinasi. Oke. Kemudian gerak pernafasan yang dicari simetris atau tidak, sama pronasikah atau supinasi, gitu ya. Nanti nafas dada tenang dulu. Dan yang ketiga, trapezius, sterno, dan sebagainya. 100 ya, semuanya. Nah, yang terakhir adalah palpasi fremitus. Ya, fremitus atau vokal fremitus namanya, vokal fremitus. Sekarang semuanya pegang punggung bagian atas. Di sini pegang sendiri-sendiri dulu. Enak, wis kesel. Oke, sekarang ngomong apa aja lah, tak seneng kamu. Bergetarnya ini namanya fremitus. Selama ini kita Rasanya udah bergetar. fremitus tapi nggak ngerti jenenge gitu ya. Kita tahu ada getaran. Jadi fremitus itu adalah getaran yang dapat dirasakan oleh dinding dada karena adanya vibrasi dari suara. Lemah. Fremitus bisa mengeras, bisa melemah. Fremitus bisa tambah keras, bisa melemah. Kira-kira kapan mengeras? Fremitus itu kerasa lebih keras. Kapan kira-kira? Kesempatan bisa gendong bayi atau anak kecil, atau kalian senang misalnya di FTP pelayanan pediatri itu, terus ada anak sing batuk gitu ya, atau kerasan ini, mereka itu batuk sedikit aja tuh fremitusnya kerasa lebih keras banget. Nah, jadi fremitus itu akan mengeras kalau kepadatan di dalam sini itu meningkat, kepadatan di area paru itu meningkat. Contohnya ada dahak. Nah, ini kan katakanlah paru itu ruang kosong gitu ya, ruang kosong isinya udara. Tapi kalau di situ ada dahak atau ada tumor atau ada pleura, efusi pleura gitu ya, di dalam kan kepadatannya meningkat. Maka ketika kita pegang, fremitusnya akan lebih keras. Ya, jadi di dalam kepadatannya naik itu lebih keras. Tapi ya, kalau di dalam terjadi hiperinflasi kemarin, hiperinflasi kan berarti udaranya banyak banget, ya, udaranya banyak. Berarti kan kayak ruangan ini tambah besar tapi kosong. Nah, itu fremitusnya menurun. Nah, jadi kayak ya tong kosong berbunyi nyaring kayak gitu ya. Tapi ketika dipegang nggak ada geraknya. Nah, jadi kalau di dalam kepadatannya naik itu tambah keras fremitusnya. Tapi kalau di dalam lebih banyak udaranya, fremitusnya turun. Oke, gampang? Ya, nanti diingat-ingat, berarti ada 4 tadi ya. Posisi trakea, gerak toraks, spasme terbantu nafas sama fremitus. Oke, sekarang lakukan perkusi. Ini sebenarnya di pemeriksaan umum juga mungkin sudah pernah dijelaskan. Jangan langsung ke dinding dada pasien. Jadi kamu nggak boleh perkusi langsung gini. Ya.
Ya, bisa aja kuku terapisnya rodok panjang gitu ya. Nah, atau mungkin ada yang kekuatannya besar banget gitu. Jadi ke pasien itu sakit gitu ya. Nah, jadi jangan langsung ke dinding dada pasien, tapi dikasih jarimu dulu atau dikasih telapak. Ya, jadi nanti kita di atasnya. Makanya itu nggak sih dokter? Iya, nggak boleh. Lu tetap keras. Tapi tetap kerasa, ya kan? Tapi nggak langsung ke dinding dada gini nggak. Dikasih jari dulu atau tangan dulu ini. Keluar dari arena. Yes. Keluar arena. Nanti dicoba. Udah dikasih ini di Yuk sini. lanjut Mas Tiko ya. Oke. Suara normal ya. Jadi kalau nanti ngerasa pengen ngerti perkusi yang real itu ya ke diri sendiri ya, karena kita lebih mendengarkan dekat sama kita sendiri. Nah, posisi tangan seperti ini, kemudian ketoklah. Nah, ini kan nyaring-nyaring aja ya. Ya, maksudnya ya ada suara lah, ada suara. Nah, kalau normal itu namanya sonor. Ya, jadi suara perkusi normal itu sonor atau yang keras. Jadi keras banget ya suaranya. Ya, tambah keras banget, nyaring gitu. Nyaring, hiper. Namanya hipersonor. Kira-kira kondisi apa yang menyebabkan hipersonor? Keras gitu aja ya. Tapi kalau jadi kok keras banget gitu ya. Nah, itu malah di dalam banyak udara. Jadi kayak yang tong kosong tadi. Berarti kebalikan sama fremitus. Berarti kalau seseorang itu hiperinflasi, dadanya gede banget, itu mbok ketuk gini malah keras. Kalau di dalam isinya udara loh ya, di dalam isinya udara, itu perkusi malah hipersonor. Jadi kebalikan sama fremitus. Nek fremitus tambah udara, tambah nggak kerasa. Terus dia bisa melemah ya, sedikit melemah, nggak pelan banget sih, tapi nggak keras juga ya, berarti sedang gitu melemah atau redup. Redup itu biasanya ada dahak ya, ada dahak tuh bisa redup, atau ada yang sifatnya cairan, entah darah, entah nanah, entah cairan pleura, pokoknya intinya di dalam paru ada cairan, itu meredup. Ada sih suaranya, tapi samar lah istilahnya. Nah, kalau pelan banget ya, atau peka yang paling atas, pelan banget, itu di dalam keisi sama jaringan padat. Ya, bisa aja terisi jaringan fibros, bisa aja ada tumor. Ya, jadi seakan-akan di dalam tuh nggak ada udara bebas. Itu nanti kamu akan paham banget ketika sudah nyoba banyak pasien. Sudah familiar, sudah bisa oh gini ya keras, oh gini ya sangat keras gitu ya.